Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai soal yang menyusun laporan keuangan untuk PT Nida Cute. Ini adalah trial balance-nya. Kemudian ini adalah ayat jurnal penyesuaiannya, bukti memorialnya. Yang pertama di sini ada penyusutan aset tetap, ya. Berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan bulan Desember, untuk buildingnya menyusut 937, equipmentnya 750. Kalau sudah ada angkanya, maka kita tinggal memasukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya di sini, ya. Yang pertama itu Desember, semua penyesuaian ada di tanggal 31, evidence number berarti nomor buktinya. Yang pertama tadi adalah kita mau mencatat untuk yang berarti di sini penyusutannya itu ada dua, beban penyusutan building sama equipment digabung menjadi satu. Kemudian nanti kreditnya adalah akumulasi penyusutan, ya. Berarti di sini jurnalnya depreciation expense jumlahnya 1687. Ini adalah gabungan dari dua-duanya. Ini kita gabung, ya. Kemudian di kreditnya itu ada akumulasi building akumulasi depreciation, sama satunya ada equipment. Nah, ini masing-masing jumlahnya ada 937, sama satunya ada 750. Nah, ini debitnya digabung jadi satu, ini kreditnya akumulasi atau building accumulated depreciation sama equipment accumulated depreciation. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil stock of name tanggal 31 Desember, perlengkapannya 3875. Nah, ini caranya nanti adalah kita lihat dulu di neraca saldonya, ya. Di neraca saldonya biasanya sudah ada di soal di sini. Nah, untuk supplies di sini ada 7750. Nah, nanti akan dikurangi dengan tadi soalnya ada 3875, ya. Nah, kita mencatatnya adalah untuk tanggal sama nomor bukti. Ini adalah kita tuliskan. Kemudian ini adalah stock supplies expense, beban perlengkapan. Kemudian kreditnya ada si store supplies, ya. Angkanya di sini ada 39, ini sama 39. Nah, ini asalnya dari yang neraca saldo 31 Desember dikurangi dengan penyusutannya. Kemudian yang berikutnya, ini yang ketiga, ada cadangan kerugian piutang ditaksir sebesar 5% dari saldo piutang. Nah, ini sudah diterangkan yang ketika kita mengerjakan proses entry dengan aplikasi Accurate, ya. Jadi 5% kita kalikan dulu dengan saldo piutangnya, baru nanti dikurangi dengan cadangannya, ya. Nah, ini kita masukkan di sini untuk tanggal dan nomor buktinya. Kemudian debitnya bad debt expense, beban kerugian piutang, kreditnya adalah allowance for double debt. Nah, ini kita jumlahnya adalah 515600. Nah, ini asalnya dari 5% dikali dengan saldo piutang, kemudian dikurangi dengan cadangan, ya. Kemudian lanjut di sini untuk AJP berikutnya. Ini dari rekening koran per 31 Desember diterima perusahaan bahwa kita mendapatkan pendapatan 4,5 juta, membayar biaya adminnya 365. Berarti kita dapat duit 4.500.000, tapi mengeluarkan biaya sebesar 365, ya. Nah, ini kita catat di AJP-nya adalah tanggal sama nomor bukti. Kemudian ada cash in bank, ada bank service charge, sama ada interest income. Nah, untuk interest income-nya di sini ada 4,5 juta,
bank service charge-nya ada 365. Nah, untuk cash in bank-nya itu adalah selisih dari 4.500.000 dikurangi 365. Nah, ini selisihnya taruh di sini. Nah, ini cash-nya ada 4.135. Kemudian berikutnya untuk yang terakhir, AJP terakhir adalah yang pertama PPN. Ini menghitung PPN kurang atau lebih bayar. Nah, ini caranya adalah PPN in dan PPN out, ya. Tadi di sini tadinya PPN out itu dikredit, di sini menjadi di debit. Kemudian PPN in tadinya di debit, ini menjadi kredit. Kita tinggal pindahkan angkanya ini dari neraca saldo ya di sini ya. Dari neraca yang 31 Desember. Untuk PPN out sama PPN income di sini. PPN out dan PPN in. Ya. Kita yang tadinya kredit jadi debit, yang debit jadi dikredit untuk PPN in sama out. Nah, ini jumlahnya PPN out-nya 18.725, PPN in-nya di sini 26. Nah, ini tidak balance antara debit dengan kredit. Maka selisihnya taruh di tempat yang kecil. Berarti selisihnya di sini. Ya, selisihnya di kredit, namanya adalah karena di kredit maka dia PPN payable. Yang ke AJP yang terakhir tapi yang pertama. Kemudian berikutnya ada yang menghitung pajak penghasilan. Nah, ini pajak yang terutang di bulan Desember itu sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Nah, yang dimaksud peredaran bruto di sini adalah total dari penjualan. Ya, di sini ada sales. Ya, salesnya adalah 1142312. Ini dikurangi dulu dengan sales diskon. Hasilnya baru dikali 0,5%. Ya. Nah, ini untuk yang AJP yang terakhir nih. Kita masukkan di sini ya. Tanggal dengan nomor bukti. Tanggalnya di sini adalah 31. Nomor buktinya masih sama ini. Kemudian ini adalah PPE income tax expense, beban pajak. Kemudian kreditnya adalah income tax payable. Jumlahnya adalah 5.668.180. Nah, ini sama ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan. Nah, ini cara mencarinya adalah penjualan dikurangi dengan retur atau potongan, kemudian baru dikali 0,5% sesuai dengan soal yang di sini. Nah, langkah berikutnya kalau AJP ini udah selesai maka dijumlahkan di sini. Dijumlahkan ya, semua yang ada nominal uangnya itu wajib dijumlahkan. Kemudian habis dari AJP kita ke worksheet. Nah, worksheet di sini sudah ada. Kemudian AJP itu kita masukkan satu-satu di sini. Ya. Dimasukkan debit dan kreditnya. Ya. Contohnya tadi di sini ada depreciation expense. Berarti masuk ke sini cari yang depreciation expense di sini. Nih, 1687.500. Ya, sama apa tadi? Sama yang kreditnya adalah building akumulasi sama equipment. Nah, ini kita tinggal cari di sini untuk si building dan building di sini akumulasinya di sini. Kemudian sama yang equipment. Nah, di sini ya. Kemudian habis itu nanti sesudah AJP maka ada NSP, neraca saldo penyesuaian. Nah, ini caranya adalah di debit ditambah debit. Nah, nanti taruhnya sini. Oke, kemudian ini debit, ini tidak ada perubahannya, berarti tinggal dipindahkan. Ini account receivable, di AJP-nya tidak ada mutasi, berarti sama. Kemudian di sini ini kredit ya, ini kredit sama kredit berarti ditambahkan gitu.
Nah, nanti prosesnya seperti itu terus. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, ini ada si ini 0. Ini hasilnya ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ada income statement di sini. Ini laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu di sini isinya adalah selain 1 2 3. Jadi kalau ditulis di sini untuk income statement ini ya sama balance sheet. Nah, balance sheet itu yang diinput adalah nomor 1, kemudian nomor 2 dan nomor 3. Nah, ini akunnya. Ya, berarti kalau di sini nanti 1 sampai dengan 3 nih. Oke, ini 1 sampai dengan 3 saya kasih warna kuning. Nah, itu masuknya ke balance sheet di sini. Nah, sedangkan income statement itu selain 1 2 3. Nah, atau di sini adalah balance sheet, isinya adalah harta, utang, modal. Harta, utang, modal di sini ya. Ini balance sheet. Ini 1 2 3 masuk ke balance sheet, atau 1 itu harta, 2 itu utang, 3 itu modal. Nah, sisanya berarti masuk ke sini semua. Sisanya nomornya berapa ini? Ada 4, 5, 6, 8, 9. Nah, ini semuanya dimasukkan ke income statement yang di sini. Oke, ini masuk ke income statement. Jadi income statement itu isinya tadi adalah 4, 5, 6, 8, 9 atau selain 1 2 3. Nah, ini nanti kita tinggal memindahkannya dari NSP. Ya, kita pindahin di sini. Ini kalau manual kita hitung, kita pindahkan satu-satu. Nah, ini asalnya dari sini. Nah, dari sini nih yang hijau ini kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian yang kuning 1 2 3 harta, utang, modal di sini ya. Nah, itu kita pindahkan ke balance sheet sini. Kita pindahkan. Nah, kemudian kita selisihkan nanti. Ini debit, bebannya, ini pendapatannya. Nah, ini selisihnya, selisih debit dengan kredit. Nanti taruhnya di tempat yang kecil, kemudian dijumlahkan lagi. Kemudian ini sama debit, kredit, yang gede dikurangi yang kecil, taruhnya di tempat yang kecil. Nah, ini jumlahnya. Nah, ini untuk worksheetnya. Habis worksheet adalah proses profit and loss. Nah, profit and loss ini kita pindahkan dari worksheet yang laba rugi. Nih. Jadi yang laba rugi ini, yang laba rugi, ini laba rugi ini, ya. Nah, itu kita pindahkan ke profit and loss. Nanti tinggal kita cari. Kalau samping kiri, samping kanan. Nah, ini adalah teknis aja untuk penulisannya ya. Nanti hasilnya nih kita tinggal pindahkan, ini sales of merchandise, ini diskonnya, ini net salesnya. Jadi kalau yang ada warna hitamnya ini taruhnya di paling kanan, profit paling kanan ya. Oke, nih. Nah, nanti laba yang ada di sini, labanya 364 itu harus sama dengan yang di sini. Laba yang ada di neraca lajur itu harus sama dengan laba rugi, profit and loss-nya sama ya. Kemudian berikutnya adalah di laporan perubahan modal atau laporan posisi modalnya gitu kan ya. Ini adalah modal awal ya. Ini ngambil dari yang worksheet yang di sini ya, yang di balance sheet. Ya, kita pindahkan di sini. Untuk common stocknya itu adalah jumlah 773.
Kemudian ini common stock, jadi hanya satu ya, dia tidak akan bertambah ketika tidak ada pembelian, dan dia tidak akan berkurang ketika tidak ada penjualan sahamnya karena bentuknya adalah PT. Kemudian retained earningnya di sini, laba ditahannya ini kita pindahkan di sini. Kemudian di sini ada dividen, kita masukkan ya, dividen itu sifatnya mengurangi. Nah, ini laba ini diambil dari laporan laba rugi yang ada di sini, itu pindah ke perubahan modal ya. Kenaikan atau penurunannya berapa? Nah, ini adalah 354 dikurangi 50, ini ada 304 ya. Nah, ini adalah kenaikannya. Endingnya berapa? Endingnya berarti awal ditambah dengan kenaikan, maka akan menjadi akhir ya. Nah, ini total, kalau ada totalnya seperti ini nanti tinggal dijumlahkan ke kanan ya, totalnya seperti ini. Nah, ini kita pindahkan di sini ya. Oke, nih. Nah, ini untuk laporan perubahan modal. Kemudian di sini ada standar balance sheet ya, atau laporan neraca atau perubahan posisi keuangan. Nah, datanya ini ngambil dari worksheet. Nah, ini yang balance sheetnya. Nah, ini yang di sini ya. Jadi ngambil dari yang balance sheet di sini. Nah, ini kita pindahkan balance sheet ini, kita pindahkan ke balance sheet di sini ya. Ini tinggal diisi aja. Misalnya cash in bank tadi berapa isinya? 830. P3 isinya berapa? Kita pindahkan. Account receivable isinya berapa? Kita pindahkan. Allowance berapa? Nah, ini kalau allowance itu dia sifatnya mengurangi ya. Kemudian merchandise jumlahnya berapa? Kita pindahkan. Surplus jumlahnya berapa? PPN jumlahnya berapa? Ya. Kalau sudah, ini dijumlahkan ya. Sama untuk fixed asset itu dipindahkan semua. Kemudian nanti ini ketemu total asetnya. Untuk utang sama, kita pindahkan di sini semuanya. Oke, sehingga totalnya nanti ketemu di sini. Kemudian untuk utang jangka panjangnya kita pindahkan juga. Ini total long term-nya. Nah, kemudian equity, kalau khusus untuk common stock sama retained earning itu ngambilnya dari atasnya tadi nih. Iya, laporan perubahan modal. Oke. Kita pindahkan di sini, kemudian jumlahnya nanti nih debit dengan kredit ini jumlahnya harus sama. Ya. Ini untuk yang laporan perubahan modal dan balance sheet. Nah, lanjut kemudian ini cash flow nanti kita bahas tersendiri. Kemudian ini ada closing atau jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini ngambilnya dari worksheet ya, tapi yang di income statement atau laba rugi yang ada di worksheet ya. Ini yang tadinya kredit jadi di debit, yang tadinya debit jadi di kredit. Nah, itu fungsi dari closing ya. Jadi salesnya tadinya kredit, maka kita taruh di debit di sini ya. Forecastnya tadinya kredit jadi debit, ini sama interestnya kredit jadi debit, ini juga pindahkan di sini, ini pindahkan. Nah, untuk income summary ini adalah jumlah dari keseluruhan yang di debit ini ya. Jadi ini angkanya berasal dari jumlah sales, forecast, interest income, free collect, gain on loss ya. Ini jumlahnya di sini. Kemudian di sini untuk berikutnya adalah menutup. Yang pertama ini menutup pendapatan atau menutup akun yang di kredit. Yang di bawahnya ini adalah menutup akun yang di debit
Jadi sales diskon yang tadinya debit maka kita pindahkan ke sini kredit. Cost of goods sold sama ini. Nah, ini pindahkan semuanya di sini. Ya. Kemudian income summary-nya ini yang debit berasal dari jumlah seluruhnya ini. Ya. Jadi ini kita jumlahkan, nanti taruhnya di sini. Nah, ini balance debit dengan kredit. Kemudian yang ketiga ini adalah menutup laba ditahan. Nah, ini yang laba ditahan tadi ngambilnya dari boleh ngambil dari sini nih yang laba ditahan ya. Jadi tadi ngambil yang ini ada dividen, ini ada profit. Jadi boleh ngambil di laporan perubahan modal atau ngambil di laba rugi. Nah, itu yang ditutup di sini ya. Nanti angkanya adalah 354, ini memindahkan laba namanya. Jadi memindahkan laba ke laba ditahan. Nah, yang terakhir ini adalah ini debit kredit sama. Nah, ini diambil dari laba untuk yang income summary sama retained earning. Yang terakhir ini ada dividen, berarti kita mau pindahin dividen. Dividen kan tadinya di debit, maka di sini menjadi kredit. Nah, retained earningnya berapa? Ini sama. Nah, ini untuk jurnal penutup ya. Kemudian kita jumlahkan nanti ya. Jadi yang sales ini pendapatan, kemudian beban ngambil dari laba rugi, ini ngambil dari perubahan modal atau laba ditahan. Ini dividennya juga. Berikutnya adalah post closing atau post closing trial balance, jurnal penutup ya. Nah, neraca saldo setelah penutup. Nah, ini isinya adalah harta utang modal ya. Nah, harta utang modal ini ngambilnya dari balance sheet di sini. Nanti yang tadinya bentuknya sisi kiri dan sisi kanan ya, sisi kiri ini untuk harta, sisi kanan untuk utang dan modal. Nah, kalau di post closing berarti dia dari atas ke bawah ya. Harta dulu berarti nomor akunnya 1, kemudian utang nomor akunnya 2, 3 itu modal. Nah, kita tinggal pindahkan nih. Cash in bank berarti kita pindahkan debit. Petty cash kita pindahkan debit. Account receivable kan nomor 1 ya, debit. Nah, khusus untuk allowance itu dia posisinya di kredit. Kenapa? Karena dia sifatnya mengurangi ya. Ini pindahin merchandise di debit. Nah, ini ngambil semuanya dari si laporan neraca atau balance sheet di sini ya. Oke, pindahkan semua nih. Jadi kalau nomornya 1 atau harta itu rata-rata di debit semuanya. Yang ini sampai di sini ya, kecuali ini ada building akumulasi. Kalau akumulasi dia ditaruh di kredit, ini akumulasi juga sama ditaruh di kredit. Nah, kemudian mulai nomor 2 ya. Nomor 2 utang-utang, kemudian modal. Nah, ini posisinya semuanya di kredit. Nah, kemudian kita jumlahkan nanti debit dengan kredit, nanti jumlahnya harus sama ya. Sekian menyusun laporan keuangan kecuali arus kas. Silahkan dikerjakan, semoga semuanya kompeten. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.